Jadi Ya. gini, nomor satu kan, kayak banyak orang-orang yang tanya, saya bilang pastikan vitamin cukup, ya kan? Ada vitamin D, vitamin B kompleks dan lain-lain. Vitamin D itu biasa ada hubungan karena jangan lupa virus ini kan dia membuat autoimun. Vitamin D Ya. itu salah satu yang dibutuhkan untuk kontrol autoimun. Jadi kayak keluarga kami sendiri misalnya ada yang autoimun, yang justru diwajibkan harus konsumsi vitamin D dosis tinggi. Kalau misalnya seperti psoriasis gitu ya, pas lagi kena psoriasis itu lagi parah, begitu minum vitamin D dosis besar langsung terkontrol, psoriasis langsung kurang, atau penyakit autoimun lain. Nah, itu satu yang kita bisa lakukan. Ada juga vitamin B kompleks. Ya, banyak kan orang yang kena COVID darahnya jadi kental, D-dimernya naik. Nah, misalnya vitamin B kompleks sendiri dapat membantu untuk mengatur jangan sampai terjadi penggumpalan darah yang terlalu tinggi, gitu loh. Jadi ini ada yang kena stroke, setelah udah sembuh dari COVID kan negatif malah kena stroke, gitu loh. Jadi dia berantakin badan kita, gitu. Nah, ini ada hal-hal yang tadi saya bilang vitamin, nutrisi, lalu juga ada zinc. Zinc itu dipakai untuk nomor satu, enzim-enzim di tubuh kita, untuk bekerja dengan baik, tapi juga zinc juga ditemukan mengganggu proses replikasi dari virus ini, gitu loh. Jadi itu ada zinc. Terus kedua, tadi kan imun sistem kita itu butuh bisa dibantu, di-guide atau dibimbing oleh imunomodulator yang benar imunomodulatornya. Nah, kalau dia benar, nanti responnya itu badannya jadi nggak panik. Jadi seperti kapal berlayar, anginnya cukup, bisa berlayar, tapi nggak jadi badai gitu loh. Tapi yang menarik ya dari semua sel ini, itu ada namanya sel memori, sel ingatan. Nah ini kalau kita pernah kena COVID atau pernah divaksinasi, begitu kita mulai bikin antibodi, kalau antibodinya hilang, itu ada sel yang punya ingatan. Jadi misalnya kalau kena virus aslinya biasa butuh 7 hari untuk keluar antibodi, kalau sudah pernah kena atau sudah pernah divaksin, mungkin cuma butuh 1-2 hari doang. Nah sel ingatan ini, nanti dia bisa cepat, dia tahu, oh virusnya model seperti ini, buat antibodi atau buat kekuatan seperti ini, dia bisa kasih perintah gitu. Makanya harapannya nanti lama-lama kalau sudah divaksin atau banyak orang yang kena, kalaupun kena lagi makin lama semakin tidak parah. Sama seperti flu Spanyol yang terjadi tahun 1897 ya. Di zaman itu yang meninggal itu banyak sekali. Sekarang itu nggak ada yang kena flu Spanyol itu, orang bilang virusnya hilang. Sebenarnya virusnya ada, tapi tubuh kita itu sudah secara evolusi dan lain-lain sudah diturunkan kekebalannya ke anak dan lain-lain, sehingga kita kalau kena flu itu ya biasa aja, nggak meninggal. Nah, mungkin dalam waktu nanti 5 tahun lagi, kita kena corona pun nggak berbahaya, karena nanti kekebalannya sudah ada, dan kalau yang punya anak bisa diturunkan. Nah, itu bisa nanti pelan-pelan dengan berjalannya waktu, akhirnya tubuh kita akan tidak lagi terlalu sakit. Gitu. Nah, yang menarik dari imunomodulator ini, dia itu satu ekstrak, misalnya ekstrak tanaman, satu jenis gitu, itu sebenarnya zatnya itu sendiri yang dibawa banyak gitu. Misalnya jahe merah gitu, jahe merah itu zatnya macam-macam di dalam itu. Lalu misalnya kunyit itu macam-macam. Nah, tapi komposisi jahe merahnya kebalik gitu, ngitungnya kebalik itu bisa lain juga gitu. Misal kunyitnya berapa persen, ini berapa persen. Karena dia sangat kompleks tadi, membawa macam-macam zat, interaksinya. Juga jadi nggak semudah itu. Makanya tadi ada yang sempat nanya, kalau sampai salah malah bisa bahaya ya. Kalau imunomodulator salah, iya bisa bahaya. Gitu loh. Jadi saya juga ketemu ya, ada orang yang dikasih imunomodulator tapi punya masalah pembentukan antibodi. Antibodinya itu sampai sembuh 0, tapi sembuh dari COVID. Dan orang ini komorbidnya sangat banyak, itu bisa sembuh gitu. Nah, artinya ada imun sistem lain yang bukan antibodi yang bekerja, gitu loh. Dan dari imunomodulator itu bisa dibaca-baca sendiri. Setiap orang silakan memperkaya diri sendiri, tapi itu intinya adalah suatu sistem untuk memodulasi imun sistem kita. Makanya namanya imunomodulator. Dimodulasi itu bukan berarti pasti dikuatkan, karena ada yang mesti dilemahkan juga gitu supaya benar proper responnya. Teknik membuat imunomodulator kalau benar itu harusnya bikin percobaan dulu di lab in vitro. Jadi komposisinya dicoba, lalu setelah dicoba nanti dilihat bacaannya. Misalnya yang keluar sitokinnya apa aja gitu loh. Kalau sitokin yang keluar, sitokin yang ngawur, ya itu nggak bisa dipakai. Coba kalau sitokin yang keluar yang benar semua, yang justru membuat tubuh kita jadi benar kerjanya, itu bisa dipakai. Dan itu biasa membutuhkan proses yang panjang. Setelah itu kelar, dengan in vitro itu udah lumayan. Nanti, apalagi dari bahan-bahan yang udah pasti aman, itu biasa langsung bisa dicoba di manusia. Jadi studi klinis. Studi klinis itu dicatat. Begitu dicoba di orang, reaksinya seperti apa, ambil sampel, diperhatikan antibodinya misalnya, kalaupun nggak kebentuk tapi bisa sembuh.
Juga ada dokter-dokter yang tanya, boleh nggak kalau divaksin sambil kasih imunomodulator? Nah, ada dokter yang malah menyarankan, dia bilang kayaknya mungkin divaksin itu sambil didampingi oleh imunomodulator yang tepat. Misalnya gini, imunomodulator itu mungkin nggak akan memacu antibodi jadi besar, tapi minimal ngejagain jangan sampai reaksi di tubuhnya berlebihan. Karena ada yang divaksin badannya reaksi berlebihan. Kita mau bereaksi kok. Kita mau badan kita misalnya ada sakit-sakit tulang, itu kan tanda-tanda bikin antibodi misalnya, ya kan? Ada agak-agak demam, itu nggak apa-apa gitu. Cuman yang kita nggak mau kalau sampai tahu-tahu ada kekentalan darah dan lain-lain misalnya, ya kan? Jadi dari vaksin sendiri ada beberapa dokter yang ahli vaksinasi yang terlibat dalam riset vaksin bilang kayaknya bagusnya divaksin pun didampingi oleh imunomodulator gitu. Cuma sekali lagi kan ada juga orang-orang yang memang tidak bisa divaksin, dia bilang perlindungan untuk kami apa dong? Gitu. Nah itu juga dokter yang ahli vaksin juga bilang kayaknya untuk orang-orang tersebut yang punya masalah imunokompromis bisa dilindungi, dibantu oleh imunomodulator. Ini ada yang nanya apakah itu ivermectin? Bukan. Ivermectin itu adalah obat parasit untuk cacing ringworm. Tadinya dipakai untuk hewan, itu obat hewan gitu loh. Lagi dicoba-coba aja secara in vitro dilihat apakah, tapi itu obat keras gitu loh. Itu obat parasit. Ada banyak yang available, tapi memang jadi gini, kan rata-rata itu kan dibuat lalu dicoba ke masyarakat. Nah, yang mengikuti due diligence yang rapi mungkin nggak gitu banyak, ya kan? Atau rata-rata sudah ada pernah dibuat berapa tahun lalu sebelum ada COVID, terus dicoba-coba untuk COVID. Gitu. Tapi kan ada yang mungkin memang diciptakan khusus untuk ngurusin bukan COVID doang, tapi ngurusin kayak flu atau virus rhinovirus, pokoknya virus-virus yang bukan sama pernapasan gitu. Ada. Nah, itu di mana sekarang lagi tahap untuk studi klinis misalnya. Tapi sudah banyak digunakan misalnya yang saya dengar gitu ya untuk compassionate use. Jadi pemakaian atas dasar belas kasih. Jadi karena yang tolong sudah sangat banyak, tapi memang studi klinisnya itu akan terus dilakukan dan nanti akan dikontrol dengan baik, tapi sudah banyak membantu. Dan ini banyak membantu bahkan orang-orang yang ada komorbid parah, ada yang long haul COVID infection dan lain-lain.